Hello everybody, welcome back again to my channel. Jadi hari ini kalian as you can see settingnya agak berubah, yaitu aku syuting di malam hari karena ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita membaca buku. Dan aku juga pakai pajamas, which is not literally decent to making a video, but okay, aku karena berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk kalian baca buku sebelum tidur gitu. So what I'm going to talk about today is about books. Oke, aku mau tunjukin lagi satu. Aku punya stack yang lumayan sangat tidak bisa aku pegang. Jadi ini adalah this and this one terjatuh. Buku. Jadi kita akan membahas mengenai buku. Jadi bagi kalian yang follow Instagram aku mungkin tahu kalau misalkan akhir-akhir ini aku suka banget men-stack dan membeli banyak kali buku. Apa sih tujuannya? Kenapa aku beli buku dan apa aja keunggulan buku? Ya. Akan aku jelaskan di sini. Dan dulu aku tuh suka baca buku dengan e-books, tapi semenjak aku merasa retensi aku tuh nggak bakal lama dengan e-books dulu, aku jadi bakal melihat dan nggak bisa aku rasain bolak-baliknya juga. Kemudian kalau misalkan di scroll juga, pokoknya intinya kalau misalkan aku bisa baca buku misalkan 50 halaman sehari, kalau misalkan aku pakai buku yang fisik, kalau misalkan di PDF itu paling cuma 1 bab aja. Jadi the difference is bener-bener banyak banget dan emang kerasa banget. Jadi itulah alasan aku sekarang lebih suka pakai buku yang fisik. Intinya tenang aja, karena kalau misalkan beli buku itu nggak harus yang baru, kalian bisa beli buku yang second atau yang sudah pernah dibaca orang kayak gitu. Dan all of these books. Dan oke, kita mulai masuk ke dalam segmen untuk pembahasan lebih lanjut. Pertama, kenapa sih buku gitu ya dibandingkan hobi-hobi lain? Sebenarnya seperti hobi mungkin bermain musik yang kalian harus pelajari lebih lama, belajar bahasa juga yang aku pelajarin juga cukup takes my time again. This is a very, aku bisa bilang, kalau aku sih bilangnya ini lebih ke pasif hobi ya. Kenapa aku bilang pasif? Karena kamu itu otak kalian tuh memang berpikir, tapi kebanyakan itu kita menerima informasi gitu loh. Jadi ini lebih kepada hobi yang sangat-sangat pasif. Dan itu adalah pemikiran aku ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin berpikir ini bukan hobi yang pasif, oke. Tapi bagi aku, kalian tuh bisa banget santai sambil baca buku dimanapun, bahkan bisa kalau di mobil aku nggak tahu ya. Intinya adalah kita sambil liburan, kemudian di atas tempat tidur, atau nggak sambil duduk, atau nggak sambil berdiri, atau nggak, every kind of things tuh bisa digunakan sambil baca buku. Kan. Dan it doesn't really take so much energy. Kalau misalkan kita suka olahraga, kita takes energy, but reading a books is not kind of that kind of hobby. Jadi kita bisa dengan santai duduk, relax, mau tidur, baca buku, dan benefitnya banyak banget guys. Jadi kenapa aku mau rekomendasikan hobi ini adalah karena itu. Kemudian juga aku mau membahas mengenai selain keuntungan-keuntungan tadi, ada juga yang namanya keuntungan dimana aku merasa concentration span aku tuh lebih meningkat setelah aku baca buku. Jadi karena kita tuh terbiasa untuk baca buku dengan paragraf-paragraf yang panjang, akhirnya konsentrasi kita tuh meningkat untuk pembelajaran. Kemudian juga di sini karena beberapa buku yang aku baca juga, aku bisa lebih paham mengenai berbagai hal dari perspektif orang lain. Jadi kayak misalkan kalian berbicara dengan orang dengan profesi yang berbeda, atau mau dari tingkat yang berbeda, itu bisa banget kalau kalian itu memiliki banyak sekali wawasan dan juga pemikiran dari buku-buku itu. Oke, jadi aku juga mau bahas siapa aja sih yang bisa kalian follow atau kalian ikutin untuk tahu books ya. Maksudnya untuk buku-buku self-help, non-fiction, dan memoir. Itu adalah 3 genre yang aku memang suka. Dan aku senang aja sih karena it motivates me and it's towards productivity things. Kemudian aku follow beberapa orang untuk rekomendasi buku. Yang pertama adalah tentu saja adalah Bill Gates, my favorite person, dan salah satu my role model juga. Kemudian yang kedua adalah anaknya sendiri, itu Jennifer Gates.
Kemudian yang ketiga adalah Valeria Lipovetsky, mungkin kalian tahu dia juga seorang influencer. Dan yang keempat adalah Jen Im. Jadi Jen Im ini juga salah satu influencer dan juga salah satu YouTuber yang keren banget, dan dia suka baca buku juga. Jadi aku ikutin keempat itu, dan itu ya salah keempat orang yang memang suka memberikan rekomendasi untuk buku-buku yang untuk dibaca kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat rekomendasi mereka tentang buku-buku. Aku juga kurang tahu kenapa aku bisa tertarik sama buku ini, aku juga nggak paham. Cuman rasanya itu semua berawal dari habit yang aku lakukan. Jadi habit-habit itu membuat aku semakin paham, dan sesuatu hal yang penting yang buat aku akhirnya suka baca buku adalah leaders are readers. Jadi aku tahu kalau misalkan Bill Gates terutama itu kan emang orang yang sangat-sangat gemar baca buku, dan dia bisa dibilang, aku lupa istilahnya, mungkin aku taruh aja istilahnya apa, orang yang benar-benar baca buku tuh hampir merupakan sebuah kehidupannya dia lah ya. Dari sana aku lihat, oh ternyata banyak banget CEO dan pemimpin di luar sana itu yang baca buku gitu loh. Dan after that aku mulai nyari fiction yang self-help juga. Bagi kalian yang belum tahu kenapa baca buku itu berbeda sama yang namanya nonton film atau sama yang namanya video, atau mungkin kalian bisa baca video YouTube atau film atau jenis media-media lain, perbedaannya adalah buku itu berisi mengenai cerita orang itu bukan hanya dalam satu minggu atau satu bulan atau mungkin satu tahun ya. Jadi buku itu menceritakan mengenai hidup orang atau ide orang itu dalam kurun waktu yang bertahun-tahun gitu. Dan kamu hanya bisa membaca ini dalam waktu mungkin beberapa hari atau beberapa jam, kamu sudah paham mengenai seluruh kehidupannya dia. That's why book is so great. It's different from video or maybe movies, because you know how they menjalani hidup mereka, orang-orang itu menjalani hidup mereka. And then tapi beberapa hal yang aku rasakan sendiri itu adalah, yang pertama adalah aku merasa kalau misalkan aku merasa buku itu membuat aku menjadi lebih cepat paham pada saat aku itu baca jurnal. Jadi kan sebagai mahasiswa kedokteran kita banyak banget harus baca jurnal, dan when kita udah terbiasa baca buku, jadi kita tuh dengan cepat mudah menangkap apa maksud dari jurnal tersebut gitu loh. Apapun sebenarnya buku yang kalian baca sih ya, jurnal juga banyak yang pakai bahasa Inggris, tapi kalau kalian memang minat untuk baca buku sebenarnya bahasa apapun it's okay. Tapi kalau kalian suka untuk baca buku bahasa Inggris, ada suatu kelebihan juga supaya kalian itu jadi bisa langsung mentranslate jurnal tersebut dalam otak kalian gitu loh. Jadi aku mulai lagi aja. Hari ini aku mau bahas mengenai beberapa buku yang menurut aku perlu kalian baca bagi teman-teman yang, dan ini buku-buku yang sudah aku baca sih, tapi maybe untuk kedepannya kalian pingin tahu mengenai buku ini, kalian boleh banget baca buku ini. First, jadi pertama buku yang aku mau bener-bener recommended adalah Educated. Ini adalah buku memoir dari Tara Westover. It's about her life, that being in a very what we call here survivalist in Idaho. Jadi dia dari keluarga survivalist, and she never went into a school until the age of 17. Dia langsung masuk ke university gitu, dan di sana dia menyadari bagaimana sih pentingnya untuk menjadi seseorang yang mengenyam edukasi gitu. Jadi I read this and I can say that this one is this one is really important, and dan ini benar-benar sangat bagus buat kalian yang mau baca dari lebih ke sisi yang tidak perlu berat dulu kayak gitu. Terus kemudian aku mau rekomend ini lebih ke PDF karena aku gak punya bukunya. Jadi namanya Outliers. Jadi
Jadi Outliers ini adalah buku yang aku baca juga mengenai apa sih, kadang-kadang kita selalu merasa bahwa everyone is success is based on their hard works, but we don't ever know that di balik itu ternyata ada sebuah hal juga yang berpengaruh, dan ini sangat-sangat tergantung dari gimana dia itu dilahirkan, dimana dia itu kayak opportunity gitu. Jadi so success is not all about it's not all about their talent or something like that, but actually juga termasuk dari opportunity yang dia dapatkan kayak gitu. Jadi kalian bisa banget karena buku ini juga dikarang oleh Malcolm Gladwell. He is a very, maksudnya menurut aku sih dari beberapa buku yang aku baca, aku yang paling suka cara dia menerangkan dalam bahasannya dia ini. Jadi aku suka karena dia based on the fact and based on dia tuh mendapatkan isi buku ini emang karena dia jurnalis juga, jadi emang bener-bener terpackage dengan bagus lah intinya gitu. Aku nggak bisa lagi mengatakan apa, yang jelas kalau kalian mau, kalian bisa banget untuk baca buku Outliers. Oke, jadi untuk buku rekomendasi yang ketiga adalah Grit. Maybe kalian sudah baca juga kalau misalkan kalian follow aku in here. Jadi di sini adalah buku Grit. Kenapa aku suka buku Grit ini? Karena they will tell you about power of patience and perseverance. Jadi kalau orang sukses itu kita tahu kata-kata bahwa memang benar orang yang patient dan dia bisa persevere itu bakal bisa mencapai kesuksesan. Itu sih inti dari buku ini. Tapi kalau kalian ingin tahu lebih mendalam dan karena buku ini isinya itu adalah penelitian juga based on penelitian itu tadi, jadi kalian bisa banget untuk baca buku ini gitu. Kemudian yang kedua itu adalah buku When Breath Becomes Air, in which you can see it. Jadi When Breath Becomes Air ini adalah sebuah buku mengenai seorang neurosurgeon yang memang dari awal kehidupannya dia orangnya sangat, gimana ya, aku bilang sangat cerdas gitu loh. Dan kemudian ketika dia jadi PPDS, atau mungkin kalian bisa tahu PPDS itu bahasanya apa ya, pokoknya intinya di PPDS dia kemudian didiagnosa menderita kanker. Dan in here there will be a mix of emotional feeling in here because karena di buku ini dia bakal nyeritain gimana sih perasaannya dia, dimana dia itu dulunya menyembuhkan orang, kemudian sekarang harus menjadi posisi yang sakit. Kemudian ketika kehidupannya dia itu memang dihitung berdasarkan waktu, dan bagaimana dia itu ingin untuk mencapai berbagai macam hal yang belum pernah dia capai. Dan ya pokoknya intinya buku ini bakal benar-benar membuka wawasan kita gitu loh, perbedaan dan bagaimana cara kita memaknai hidup gitu sih kalau aku ambil dari buku ini. Kemudian for the third one, aku mau recommend this one. This is also buku yang baru aku baca. Jadi adalah Brave Not Perfect. Maybe it's more towards woman rather than men, tapi terserah sih. Kita kan di sini kalau kalian mau buka wawasan juga, it's okay to read everything gitu. Tapi emang Brave Not Perfect ini menceritakan mengenai bagaimana sih seorang wanita itu selalu menjadi dari kecil tuh sudah diajarkan untuk menjadi sempurna, tapi sebenarnya di sisi lain laki-laki itu selalu diajarkan untuk menjadi seorang yang pemberani gitu loh. Dan in this books that makes why woman is always overthinking, kemudian juga selalu takut untuk memulai sesuatu, takut untuk bertindak because they are feared of the perfection. Intinya adalah di buku ini kalian bakal bisa mendapatkan bagi perempuan-perempuan itu adalah gimana caranya kita untuk menjadi wanita yang lebih pemberani, kemudian mengambil keputusan, kemudian tidak takut untuk salah, seperti itulah. So this is a very recommended book for all of these girls and women out there because women supporting women. Oke, jadi sekian dulu video hari ini. Emang temanya adalah sedikit calming down, toning down karena mau tidur sambil baca buku juga. Jadi aku pilih untuk waktunya adalah malam-malam dan sambil the light is already off juga, dan aku cuma pakai lampu tidur doang. And ya, jadi
all of this. Ini bukunya belum tak buka malahan, Silent Patient. Jadi bagi kalian yang sekarang punya waktu banyak banget di quarantine, why not trying to read books as many as you can? Karena aku sendiri sangat memanfaatkan waktu ini untuk baca buku. Kenapa aku selalu bilang diriku sendiri ya? Tapi emang aku di sini pingin membuat kalian itu sadar juga kalau misalkan baca buku tuh bagus banget loh guys. So selagi waktunya sekarang masih sangat longgar lah untuk kita ini, selain bisa mengasah pemikiran dan wawasan kalian, buku itu banyak banget loh kelebihannya. Jadi try it dan kalian bisa lihat perbedaannya apa. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih. Dadah.